Dua kelompok pemuda di Makassar, Sulawesi Selatan saling serang menggunakan batu dan busur panah. Polisi yang tiba di lokasi langsung membubarkan tawuran dengan tembakan gas air mata. Diduga tersulut dendam lama, dua kelompok pemuda ini saling serang di Jalan Kandea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dua kubu yang berasal dari Jalan Kandea, Kecamatan Talo, dan Jalan Bunga Ejaya, Kecamatan Bontoala ini saling serang menggunakan batu, busur panah, hingga petasan. Petugas dari tim penikam Polrestabes Kota Makassar yang tiba di lokasi langsung melepaskan tembakan peringatan serta gas air mata. Pada saat kami tiba di TKP, kami mendapat perlawanan dari warga yang terlibat perang kelompok tersebut. Kemudian kami lakukan tindakan tegas dengan memberikan tembakan peringatan maupun tembakan gas air mata untuk meredam perang kelompok tersebut. Meski berhasil menyita seluruh busur panah yang digunakan, tidak satupun pelaku tawuran yang berhasil diamankan karena berhasil kabur. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Kebakaran menghanguskan sebuah kapal milik nelayan di Kota Tegal, Jawa Tengah. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran, namun kapal sempat mengalami kerusakan saat melaut. Api dengan cepat menghanguskan seluruh bagian kapal penangkap cumi yang bersandar di dermaga Pelabuhan Jongor, Tegal Sari, Kota Tegal, Selasa dini hari. Mesin kapal, peralatan melaut, jaring, hingga bahan logistik untuk melaut hangus dalam sekejap akibat kencangnya angin. Sebelum terbakar, kapal sempat melaut, namun mengalami gangguan teknis yang membuat nelayan memutuskan kembali ke pelabuhan lebih awal. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Api padam setelah 2 unit mobil pemadam tiba di lokasi. Ya perlengkapan, mesin dan sebagainya. Ini kan kapal sudah berangkat pulang lagi. Ada halangan mau bongkar cumi. Belum saatnya pulang, cuma udah pulang. Nah ini mohon apa? Sementara itu musibah kebakaran juga terjadi di Jalan Gajah Mada Glodok, Jakarta Pusat. 26 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Hingga siang, lebih dari 100 petugas pemadam kebakaran masih berupaya mendinginkan sisa api yang membakar ruko di Jalan Gajah Mada Glodok, Jakarta Pusat. Kebakaran yang menghanguskan ruko berlantai 4 ini terjadi pukul 8 pagi saat aktivitas baru akan dimulai. Kebakaran diduga berasal dari percikan api di lantai 3 ruko yang kemudian menyebar ke lantai 4. 4 karyawan yang berada dalam ruko berhasil dievakuasi sebelum api menyebar. Tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran ini. Akibat kebakaran, arus lalu lintas di sekitar lokasi sempat tersendat. Kendaraan yang akan menuju Jalan Gajah Mada diputar balik ke Jalan Hayam Wuruk selama masa pemadaman masih berlangsung. Evakuasi sebuah mobil box yang terseret longsor hingga masuk ke jurang berlangsung dramatis. Puluhan warga bergotong royong mengevakuasi mobil dengan alat seadanya. Dengan tali dan peralatan seadanya, warga Karangnunggal, Tasikmalaya bergotong royong mengevakuasi mobil box yang terseret longsor hingga masuk ke dalam jurang. Proses evakuasi berlangsung dramatis dengan melibatkan puluhan warga. Setelah beberapa saat, mobil berhasil dievakuasi dari jurang. Mobil terseret longsor saat diparkir di samping rumah. Hujan besar, terus airnya tinggi, lalu longsor gitu. Iya ke bawah longsor. Warga sekitar masih dirundung cemas akan terjadinya longsor, mengingat sampai saat ini hujan deras masih mendera kawasan tersebut. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Sementara itu, tim SAR gabungan berhasil menemukan 2 penumpang truk yang tercebur ke Sungai Barito, Banjarmasin, Kalimantan Selatan setelah pencarian selama 3 hari. Truk membawa 9 penumpang hingga kendali saat akan naik kapal feri di Pelabuhan Trisakti. Upaya pencarian 2 penumpang truk Fuso yang hilang tenggelam di Sungai Barito oleh tim SAR gabungan berbuah hasil kemarin. Korban atas nama Sadir berusia 35 tahun ditemukan pertama kali oleh tim SAR gabungan pada Senin pagi.
Sementara korban kedua yakni Andi Mustafa berusia 28 tahun berhasil ditemukan beberapa jam kemudian. Keduanya ditemukan tak jauh dari truk fuso yang tercebur di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Truk fuso bermuatan barang bekas dan membawa 9 penumpang terjebur ke Sungai Barito pada hari Sabtu lalu. Diduga sopir truk kehilangan kendali ketika hendak naik kapal feri. Polisi menetapkan sopir truk sebagai tersangka. Yang untuk saat ini, untuk masalah kemarin kecelakaan yang ada di Pelabuhan Trisakti, untuk sekarang sudah kita tetapkan supir truk sebagai tersangka. Sopir truk fuso bernama Suparman ditetapkan sebagai tersangka karena diduga lalai yang menyebabkan kematian seseorang. Sementara 2 jasad penumpang fuso yang ditemukan dibawa ke RSUD Ulin Banjarmasin. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Dedi M. Yunus, iNews melaporkan. Korban meninggal dunia akibat kebakaran lapas kelas 1 Tangerang bertambah menjadi 48 orang. Sementara tim DVI Polri berhasil mengidentifikasi 18 jenazah korban kebakaran. Korban meninggal dunia akibat kebakaran lapas kelas 1 Tangerang bertambah 2 orang sehingga menjadi 48 orang. Keduanya meninggal dunia saat dirawat di RSUD Kabupaten Tangerang. Keduanya didiagnosa mengalami trauma jalan napas. Sebelumnya, 1 korban meninggal dunia atas inisial T pada Minggu malam akibat luka berat. Kembali, tim DVI berhasil. Sementara tim DVI Polri berhasil mengidentifikasi 8 jenazah korban kebakaran, sehingga total jenazah yang sudah teridentifikasi menjadi 18 orang. Kembali, tim DVI berhasil mengidentifikasi 8 jenazah. Yang mana dari 8 jenazah ini, 1 diantaranya adalah jenazah dari warga negara asing, yaitu dari Portugal, ya. Polda Metro Jaya masih menjadwalkan pemeriksaan saksi atas kebakaran Lapas Kelas 1 Tangerang. Hari ini rencananya tim penyidik akan memanggil Kepala Lapas Kelas 1 Tangerang untuk diperiksa. Kalapas Tangerang Victor Teguh Prihartono dijadwalkan datang ke Polda Metro Jaya pada hari ini. Dan beberapa saat yang lalu Kalapas tiba di kantor Polda Metro Jaya tanpa mengenakan seragam. Penyidik memanggil Victor sebagai salah satu dari 25 saksi yang diperiksa atas terbakarnya Lapas Kelas 1 Tangerang, Banten. Sebagai Kalapas, Victor mengetahui informasi mengenai jadwal petugas dan kondisi lapas beserta jumlah napi yang berada di sel yang terbakar. Sehari sebelumnya, Polda Metro Jaya memeriksa 25 saksi dalam kasus kebakaran Lapas Kelas 1 Tangerang, Banten. Para saksi diantaranya adalah 14 pegawai lapas, 3 pegawai PLN, dan 3 anggota pemadam kebakaran. Polisi menduga adanya tindakan pidana dari penyebab kebakaran Lapas Kelas 1 Tangerang, Banten. Yang tadinya dugaan adanya pidana di pasal 187, 188 KUHP untuk 359 KUHP sudah ditemukan memang ada pidana di sini. Sehingga kita naikkan berdasarkan hasil gelar perkara dari tingkat penyelidikan ke penyidikan. Ada 14 orang pegawai lapas untuk kita lakukan pemeriksaan. Kenapa? Siapa yang 14 orang ini? Ini adalah yang bertugas. Ada 3 orang saksi dari PLN yang akan kita lakukan pemeriksaan. Ini jadwal hari ini. Kemudian ada 3 orang anggota. Sudah bersama kami ada Nadia Valeri langsung dari Polda Metro Jaya. Nadia, apakah jalannya pemeriksaan Kalapas Kelas 1 Tangerang masih berlangsung? Apakah ada keterangan terbaru?
Ya, Lofi dan juga pemirsa, tadi Kalapas Kelas 1 Tangerang Victor Teguh Prihartono sudah mendatangi gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya sekitar pukul 10.50 waktu Indonesia Barat tadi. Dan untuk saat ini pemeriksaan masih berlangsung. Kami juga masih menunggu keterangan terbaru dari Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus. Selain pemeriksaan Kalapas Kelas 1 Tangerang hari ini, Lofi dan juga pemirsa, sebelumnya pada Senin kemarin Polda Metro Jaya telah memanggil sebanyak 25 saksi terkait peristiwa kebakaran di Lapas Tangerang. 25 saksi ini terdiri dari 12 petugas lapas yang pada peristiwa kebakaran 8 September lalu berjaga malam ataupun shift malam di lapas tersebut. Kemudian 3 diantaranya saksi merupakan dari petugas PLN, 3 dari petugas Damkar, sementara 7 saksi lainnya ini merupakan warga binaan di Lapas Kelas 1 Tangerang. Dalam peristiwa kebakaran Lapas Kelas 1 Tangerang, Lofi dan juga pemirsa, penyidik dari Polda Metro Jaya telah meyakini adanya dugaan unsur pidana dari hasil gelar perkara terkait dengan adanya kelalaian, di mana delik pidana yang menjadi acuan dalam perkara ini adalah pasal berlapis, yakni pasal 187 KUHP dan pasal 188 KUHP tentang kelalaian, dan juga pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan meninggal dunia. Dalam peristiwa kebakaran sebelumnya, Lofi dan juga pemirsa, terdapat 48 korban jiwa, yang mana seluruhnya merupakan warga binaan di Blok C2 Lapas Kelas 1 Tangerang. Dan untuk dugaan penyebab kebakaran, sementara disimpulkan dikarenakan adanya arus pendek listrik di mana terjadi overkapasitas, yakni kapasitas warga binaan di Lapas Tangerang yang hanya maksimum 600 warga binaan ini diisi 2027 warga binaan, sehingga dengan adanya penambahan daya secara terus-menerus yang tidak disertai dengan perbaikan instalasi listrik kemudian menyebabkan adanya arus pendek listrik pada Rabu dini hari 8 September lalu sekitar pukul 1:45 waktu Indonesia Barat. Demikian, Lofi. Terima kasih Nadia Valeri melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Dipicu persoalan sepele, seorang warga Musi Banyu Asin harus meregang nyawa di tangan adik iparnya. Duel maut kedua pria ini terekam kamera CCTV. Inilah rekaman CCTV terjadinya duel maut antara kedua pria yang masih memiliki ikatan keluarga. Dalam duel, seorang pria tewas meregang nyawa akibat ditusuk lawannya yang merupakan adik ipar korban. Upaya warga memisahkan keduanya sia-sia. Usai menusuk korban, pelaku kabur melarikan diri. Tak perlu waktu lama, pelaku berhasil ditangkap polisi di tempat persembunyiannya. Bersama pelaku, polisi amankan barang bukti pisau yang digunakan pelaku menghabisi korban. Dari keterangan pelaku, duel maut dipicu perselisihan sepele karena pelaku mengambil baju dan sepatu di rumah korban. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan, Edi Lestari, iNews melaporkan. Seorang pria ditemukan istrinya tewas tergantung di dalam kamar rumah kontrakan di Tanjung Balai, Sumatera Utara. Kasus meninggalnya korban dalam penanganan kepolisian. Warga Jalan Pepaya, Kota Tanjung Balai geger setelah mendengar jeritan tangis istri setelah melihat suaminya dalam kondisi meninggal dunia tergantung di dalam kamar. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah kejadian tempat perkara untuk memastikan penyebab meninggalnya korban dan mencari sejumlah saksi. Kepala lingkungan setempat mengatakan korban bersama istrinya baru 2 minggu menempati rumah kontrakan. Dan kejadian ini saya pun ditelepon bahwasanya ada kejadian di lingkungan saya begitu. Penyebabnya nggak tahu apa penyebabnya bunuh diri. Nah, untuk motif selanjutnya kita belum tahu, hasilnya masih ditangani medis. Selanjutnya, jasad korban dievakuasi petugas ke Rumah Sakit Daerah Umum Kota Tanjung Balai. Belum diketahui penyebab korban gantung diri hingga tewas. Kasus meninggalnya korban kini telah ditangani pihak kepolisian. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Pelaku penculikan anak tukar beras di Makassar, Sulawesi Selatan diringkus polisi. Di hadapan polisi, pelaku mengakui beras hasil penukaran dijual kembali dan dijadikan modal untuk bermain judi online. Pelaku penculikan anak ditukar beras tak berdaya saat dibekuk tim Jatanras Polrestabes Makassar. Polisi berhasil mengidentifikasi pelaku dari rekaman kamera pengawas di TKP. SK alias Nano berusia 27 tahun nekat menculik seorang bocah dan menukar bocah itu dengan 3 karung beras.
Pelaku kemudian menjadikan uang dari penjualan beras itu untuk modal judi online. Beras yang diambil itu dikonsumsi dan dijual untuk modal bermain game online. Pelaku menculik seorang bocah saat sedang bermain di sebuah pasar dekat rumah korban. Sang anak diiming-imingi uang Rp15.000 oleh pelaku. Korban kemudian diajak berkeliling dan ditinggalkan di toko kelontong sebagai jaminan pembelian 3 karung beras. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Andi Dery Sunggu, iNews melaporkan. Masyarakat dan pemerintah didesak menyiapkan skenario antisipasi bencana tsunami di Pacitan. Sesaat lagi di iNews Siang.